Halo semua, kembali di channelnya CPMZ. Kali ini teman-teman yang akan saya bahas adalah telat bayar lebih dari 1 tahun di aplikasi pinjaman online Kredipo. Apa saja yang terjadi, berapa nilai nominal hutangnya, dan berapa kali didatangi oleh DC Lapangan. Ini perlu diketahui buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin mempunyai pinjaman atau mempunyai hutang di Kredipo. Jadi buat teman-teman yang punya pengalaman berbeda atau mungkin pengalamannya sama dengan yang saya sampaikan saat ini, silakan kalian nanti boleh berbagi pengalaman dengan menuliskan di kolom komentar. Dan kali ini berdasarkan pengalaman saya pribadi dan berdasarkan pengalaman dari teman-teman saya yang mempunyai hutang di Kredipo dengan nilai nominal hutang lebih dari 1 juta rupiah. Berapa kali didatangi di desa lapangan dan apa yang terjadi selama telat bayar lebih dari 1 tahun. Nah teman-teman, Kredipo merupakan sebuah aplikasi pinjaman online yang statusnya mungkin kalian sudah tahu, yaitu sudah terdaftar ya. Jadi boleh dibilang ini adalah legal. Nah, bagaimana ketika kalian meminjam uang di Kredipo dan ketika jatuh tempo belum bisa membayarkan, lalu karena sebuah alasan kalian terpaksa gagal bayar. Tetapi dengan catatan mungkin kalian saat ini gagal bayar bukan faktor kesengajaan. Nah, ketika jatuh tempo, kalian pasti beberapa hari sebelum tanggal jatuh tempo itu sudah ditagih dengan cara-cara ditelepon oleh desk call atau debt collector pinjaman online yang menagih melalui telepon. Lalu kalau misalkan sudah jatuh tempo, sudah telat bayar, bahkan gagal bayar, itu dari hari pertama ketika mengalami keterlambatan pembayaran pasti setiap hari sudah ditelepon, ada yang di chat WA. Biasanya Kredipo itu dalam waktu 1 hari sampai beberapa kali telepon dan chat WA yang dikirimkan ke nomor WA debiturnya. Bagaimana halnya ketika kalian mengalami keterlambatan pembayaran lebih dari 1 tahun di Kredipo dengan nilai nominal hutang lebih dari 1 juta rupiah. Ini pengalaman teman saya ketika baru telat 1 bulan pembayaran di Kredipo. Ini lebih dari 1 bulan telatnya, ini langsung didatangi oleh DC Lapangan. Nah, DC Lapangan ini datangnya berdua dan menyampaikan bahwa perihal pembayarannya belum dibayarkan, cuman karena teman saya ini tidak ada di rumah, jadi tidak bisa langsung berhadapan, hanya si DC Kredipo ini menghadapi kedua orang tua teman saya tersebut. Nah, disampaikan bahwa kalau misalkan sudah ada uangnya segera dibayarkan dan dikasih waktu 4 hari. Lalu karena memang tidak ada uang untuk membayarkan, nah DC Kredipo ini yang dua orang ini pulang lagi dan keempat harinya sesuai dengan janjinya kedua orang debt collector dari Kredipo ini datang lagi ke rumah nasabah tersebut. Dan yang terima masih orang tuanya karena kebetulan si debiturnya lagi ada di luar kota. Lalu setelah itu si DC Kredipo ini menyampaikan kalau memang sudah ada uangnya silakan menghubungi kantor terdekat. Si DC Kredipo ini memberikan alamat kantor dari Kredipo dan kantor bank yang bisa untuk dilakukan pembayaran. Nah itu ya, jadi yang terjadi ketika baru telat lebih dari 1 bulan di Kredipo aja sudah didatangi 2 kali oleh DC Lapangan Kredipo. Bagaimana halnya ketika kalian telat bayar 1 tahun, ini sampai sekarang setelah lewat 1 tahun itu belum didatangi lagi. Jadi baru 2 kali ketika baru telat 1 bulan, DC Kredipo 2 orang datang ke rumah, tapi setelah itu tidak pernah datang lagi, sudah telat 1 tahun sampai sekarang belum ada datang lagi. Nah, jadi teman-teman yang saat ini mempunyai tunggakan di Kredipo, mau itu nominalnya berapa, mau 100.000, 200.000, 500.000, sejuta, 2 juta, atau 6 juta rupiah, atau dan sebagainya, itu kalian tidak perlu memikirkan sesuatu yang menakutkan. Yang jelas ketika kalian mengalami gagal bayar di Kredipo itu, jangan melihat cuplikan-cuplikan video yang isinya bahwa debt collector Kredipo tersebut bertindak kasar, arogan, dan menakut-nakuti. Itu kalian usahakan jangan melihat cuplikan video seperti itu karena itu hanya akan menakut-nakuti kalian sendiri. Jadi sebaiknya ketika kalian mengalami telat bayar atau gagal bayar di Kredipo, yang harus kalian pikirkan setiap hari itu yang enjoy aja, yang misalkan nonton video juga harus yang hiburan, yang bikin kalian ketawa, itu bisa membuat terapi mental untuk kalian. Jadi tidak perlu melihat cuplikan video dari media sosial manapun yang memperlihatkan kekasaran dari debt collector ketika menagih ke rumah nasabahnya. Jadi dari sekarang kalian rubah mindsetnya, kalian coba menterapi diri sendiri. Hal-hal kecil yang bisa kalian lakukan yaitu dengan cara misalkan melihat video-video yang menghibur, yang bikin kalian ketawa,
yang bisa membuat kalian melupakan kewajiban kalian ketika mempunyai tunggakan di Kredipo. Tujuannya agar kalian bisa lebih fokus dengan kehidupan kalian, mental kalian tidak rusak, dan kalian juga mungkin bisa lebih fokus untuk mencari uang. Dan nantinya kalau ternyata kalian mampu membayarkannya, silahkan kalau ada niat membayarkannya. Tapi kalau misalkan kalian sudah tidak sanggup bayar, ya sudah, solusinya adalah gagal bayar lebih baik daripada kalian gali lubang tutup lubang. Oke teman-teman, itu adalah sharing seputar telat bayar lebih dari 1 tahun di Kredipo. Jadi 2 kali didatangi desa lapangan dengan nilai nominal hutang di atas 1 juta rupiah. Yang terpenting, terapi yang harus kalian lakukan adalah jangan melihat cuplikan-cuplikan video debt collector yang menakutkan yang menagih nasabahnya. Carilah video-video yang bikin kalian tersenyum, gembira, tertawa, lalu kalian juga selalu meminta pertolongan sama Allah agar kalian diberi solusi terbaik, diberi petunjuk terbaik agar segera bisa melunasi utang-utang kalian. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.